maksimalkan kolom komentar di video yang ada di fiturnya YouTube maksimalkan kolom komentar tuh, dengerin poinnya maksimalkan tuh, benar. di garis bawah itu ya teman-teman. Jangan upload tinggal tidur. Nah, Gitu maksudnya. ya kan. Oke teman-teman, terima kasih sebelumnya. Terima kasih buat Mamang Kuntoro, buat Om Official yang sudah mengundang untuk kita silaturahmi ya. Ini sifatnya ini aja teman-teman ya, sifatnya bukan menggurui atau mengajar ya, ini sifatnya belajar bersama lah, sharing pengalaman gitu. sharing pengalaman. Jadi saya itu dibesarkan punya dari kampung, dari keluarga tukang tempe teman-teman. Tapi kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan rezeki melalui perantara orang tua saya untuk bisa mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Nah, berbekal dari situ saya mempunyai istilahnya pengetahuan lah tentang teknologi ya. Nah, seiring berjalannya zaman, teknologi di kita kan semakin berkembang ya teman-teman, termasuk di dunia digital, mulai dari audio, visual sampai visualisasi video ya, seperti yang YouTube ini. Dan mengikuti perkembangan tren YouTube itu yang awalnya jadi penasaran buat saya. Dulu sebelum YouTube ngetren itu saya ya Mamang Kuntoro ini suka ke warnet, nyari lainnya pendapatan sampingan emang ya, lewat dunia internet itu seperti apa gitu. Cuman memang belum menemukan lainnya apa yang menjadi ekspektasi kita lah. Nah akhirnya pas saya udah sibuk di pekerjaan saya, si Mamang juga udah sibuk di dunia usahanya. Nah seiring berjalannya waktu berkembanglah tuh video-video YouTube. Nah di situ saya awalnya pengen tahu teman-teman, ini dari video itu bisa menghasilkan duit itu seperti apa gitu awalnya. Perjalanan waktunya sih ini memang ya naik turun. Jadi awal kalau boleh saya cerita sedikit dari awal tuh saya mulai mengenal YouTube itu sebenarnya dari anak saya lah, yang di awalnya itu sama temennya itu tiba-tiba suka ngupload video tapi lewat akun saya karena memang pakai handphone saya gitu ya. Nah pas lihat oh iya ya, nilainya ada sesuatu yang unik lah sifatnya, kita ngevideoin sendiri, kita nonton sendiri gitu. Nah akhirnya ketika saya sama keluarga kemana itu, saya suka bikin dokumentasi yang tadinya suka main foto-foto doang, saya bikin video, ntar daripada menuin handphone saya upload ke akun lah gitu awalnya itu. Cuman itu belum berorientasi ke itu tuh teman-teman, ke pendapatan. Nah, singkat cerita saya itu banyak nyari tahu juga nih, Mamang Kuntoro, nyari tahu gimana sih caranya ya. Akhirnya mulai 2018 saya mulai nekun nyari tahu untuk bermain YouTube, dan disitulah akhirnya saya mulai bikin konten. Sampai sekarang pun punya banyak ide konten, tapi kita juga bingung juga ya, punya kita mau random itu penontonnya gimana, mau spesifik kita juga kayaknya idenya banyak gitu. Nah akhirnya kalau berujung ke catatan video itu, kalau teman-teman punya waktu itu intip saja catatan video tuh Ya, buka saja ya teman-teman. Kepoin ya, kepoin. Iya bisa dikepoin tuh, dari sekian video bertema apa saja mungkin yang banyak ditonton oleh para penonton catatan video itu banyak kan tentang tips, tentang video tutorial. Nah akhirnya saya mulai inspirasi. Mulai kalau bikin konten ya yang terkait dengan tips, terkait dengan manfaat, terkait yang bisa membawa manfaat lah untuk orang lain. Iya benar, itu salah satu motivasi yang akhirnya catatan video saya arahkan ke itu, karena saya berpikir ya itu apa sih yang bisa saya kasih gitu teman-teman semua. Nah ini ngomong-ngomong, waktunya itu biar sampai dimonetisasi itu nyampe berapa bulan tuh Om Dio bisa? Iya oke. Cepat, Kalau lama?
cerita dari awal pasti panjang ya teman-teman, cuman singkatnya saja. Jadi saya mulai menekunin konten itu 2018 itu video nggak langsung nggak istilahnya kayak ya namanya kita pemula ya, sampai sekarang pun masih pemula. Kita bukan kayak ya public figure gitulah yang udah punya nama langsung booming gitu video kita. Itu saya naik turun, kadang konten kadang enggak gitu kan. Iya, iya. Nah pada akhirnya ketika saya menemukan titik jenuh saya tidak konten, tapi saya ada video yang kebetulan video itu mungkin buat banyak orang itu terbantukan lah. Ada video saya tentang saya ngebahas tentang modus penipuan. Nah dari situ yang tadinya saya udah nggak maintain lama, akhirnya di 2019 saat pandemi beneran, saat pandemi kayak banyak karyawan yang di PHK, banyak kayak pekerja seperti saya yang akhirnya harus WFH di rumah, itu membuat saya banyak waktu untuk membuat istilahnya konten. iya intinya produktif lah di rumah gitu. Berarti ada hikmahnya ini ya. Salah satu hikmah yang saya dapatkan itu memang jadi saya bisa produktif pekerjaan kantor dan saya juga bisa produktif di YouTube. Nah di 2000 saya ingat saya itu 2000 Agustus 2019 kalau nggak salah ya, atau 2020 kemungkinan ya. iya 2020 itu tiba-tiba yang tadinya udah nggak saya maintain itu udah lolos semua persyaratan, mulai dari 1000 subscriber terus 4000 jam tayang. Nah Alhamdulillah ya. akhirnya saya ajukan kan monetisasi, tapi masih belum beruntung. Saya masih Yang belum terpenuhi masih syarat. punya dapat penolakan lah. Nah terus saya cari tahu lagi ini ada apa, saya lihat lagi review video-video saya. Ternyata Nah akhirnya ada memang yang video-video yang tidak murni saya bikin recording atau apa, terus ada juga video yang mungkin kadang saya masukkan yang Nanti re-upload apa gimana tuh? bukan re-upload sih, kadang mungkin dari video temen yang di share ke WA atau apa, cuman iya. saya jadiin ini, cuman Konten. iya tapi kan kita nggak tahu ya punya video ini karena bukan kita yang buat, apakah di upload sama yang lain juga atau tidak gitu. Ya ini saya cari aman, semua video-video yang menurut saya jadi penghalang saya hilangkan. Nah, kemudian saya ajukan. Nah, yang kedua itu berhasil. Alhamdulillah. Jadi artinya mendapatkan surat cinta. Nah, Gitu ya teman-teman. Luar biasa nih Om Budi ini ya, Om Dion. Catatan Dion ini. Terus gimana nih tips-tipsnya Om Buat- Dion? Buat kita pemula Nah, nih. ini yang kita pemula ini Bang Sis dan saya. Aduh. Tipsnya Gimana nih? biar Kepo. capek monetisasi itu 1000 subscriber dan 4000. Apa yang harus kita perjuangkan nih? Ya. Oke. Kalau dari perspektif yang saya pikirkan, pengalaman saya itu biasanya saya kategorikan ada dua sisi ya. Satu sisi idealis, yang dua sisi non idealis. Nah, kalau sisi idealis itu kita benar-benar baku ngikutin yang jadi pedoman komunitas lah, komunitas teman-teman gitu kan. Jadi ya banyak yang menyarankan usahakan rutin upload, dan itu awal-awalnya pada saat saya ngejar ke subscriber tuh saya itu ngupload tuh sampai saya bikin konten itu karena saya kerja juga kan, saya bikin konten jam 1 jam 2 pagi, coba bayangin. Terus nanti saya upload saya bikin rekamannya jadiin video itu sampai subuh baru kelar, saya tidur bentar, habis subuh jam 6 saya udah kerja lagi kan. Ini perjuangan luar biasa. Iya. Benar-benar. Karena ya mau nggak mau harus inilah ya, harus bisa, kalau emang kita harus niat gitu ya, emang benar sekali diniatin gitu, jangan nanggung. Nah disitulah akhirnya ternyata justru video yang saya buat tadi itu yang saya rekam malam-malam sampai dini hari itu saya nggak tahu, mungkin tahu kali deh, cuman dia pura-pura nggak tahu lah, nggak enak Soalnya gitu, teman-teman dilihat tuh nih. Nah video ini nih yang saya buat itu yang mengantarkan saya itu banyak subscriber, yang tentang saya buat tentang modus penipuan di internet gitu kan. Tapi ternyata banyak orang yang mengalami pengalaman yang sama, akhirnya banyak komentar dan banyak yang ngedukung tentang video ini. Nah, Subscribe. akhirnya ujungnya kan terbantukan ya subscribe, dan pada akhirnya ya di periode-periode selanjutnya ya ngikutin alur aja ya, bikin videonya gitu kan.
Nah, yang sisi kedua nih yang tadi saya bilang non idealis. Non idealis itu saya apa lebih saya tekankan tuh kayak kayak ini aja teman-teman, tips kayak tip and trick aja sih yang biasa saya omongin gitu kan. Banyak tips yang bisa dilakukan kita sebagai pemula untuk bisa nambah subscriber ya. Kalau dulu yang pengalaman saya, tapi ada yang negatif, ada yang positif, dan ada yang sangat positif. Saya pernah ikut komunitas di Facebook, saya pernah ya komunitas youtuber Indonesia gitu kan, untuk bisa saling dukung, saling subscribe lah gitu kan. Saya pernah ikut komunitas ada di aplikasi Google juga, cuman sekarang udah tutup kayaknya. Dulu itu lumayan ini juga, lumayan membantu. Nah terus yang terakhir ini yang paling efektif menurut saya selalu sharing ke Mamang Kuntoro, ke si 99 official itu, maksimalkan kolom komentar di video yang ada di fiturnya YouTube maksimalkan kolom komentar tuh, dengerin poinnya maksimalkan ya. banget. Di garis bawah itu ya Iya. teman-teman. Jangan upload tinggal tidur. Nah, Gitu maksudnya. ya karena ya kayak kita dagang aja kan ya. Iya. Kalau orang belum tahu toko kita, terus belum tahu dagangan kita cuma tiba-tiba buka lapak, nggak manggil orang suruh datang ke lapak kita, ya Promosikan iya, atau mungkin bakal laku lapak kita, tapi sampai kapan gitu kan. duitnya kemana? Karena kita tidur gitu. Dagangan habis. Itulah salah satu contohnya ya. Jadi ya seperti itu memang sih. Jadi Siap. memang apa nih, kalau kita sekali niat, insya Allah saya jangan nanggung lah gitu kan. Ya. Emang semua itu ada proses dan ada pengorbanan sih Mbak itu. Itu Om. Yang penting manage-nya kita, cara manage-nya. Sampai sekarang pun catatan Sidion itu masih belajar, bukan yang udah jadi, cuman ya alhamdulillah untuk sampai saat ini kebetulan catatan Sidion lebih maju satu langkah karena udah bisa monet dibanding channelnya si Mamang Kuntoro yang masih proses, Om Cis yang masih proses juga. Wah, makanya belajar. Iya. Bayangin aja 2018 coba 2 tahun sampai 3 tahun, 2 tahun lah ya, 2 tahun baru saya bisa monetisasi. Dan kalau lihat yang sekarang nih banyak yang cuma berapa bulan udah monetisasi. Nah, harusnya nih kayak Mamang, Om Cis nih bisa nih gitu dia aja sekarang. Insya Allah. Ilmunya udah banyak karena dibanding pada saat saya dulu gitu. Insya Allah. Ini Jadi kita menggantungkan dengan tergantungan nasib juga ya Om gitu. ya itu teman-teman, tadi tips dari Om Tion ya, bisa dipraktekkan buat para YouTuber pemula, terutama ya saya sendirilah. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, Share. channelnya Mamang Kuntoro, Om Dio, catatan Sidion, terus SIS 99 official. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.